Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aripan Setiapani dengan NPM 2017-435-00037. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi atau sistem informasi keluar masuk barang vaksin pada PT DBM. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Exam. Klik 2 kali pada aplikasi Exam ini. Kita langsung klik start dan MySQL-nya juga kita klik start. Jika sudah, kita minimize dan langkah selanjutnya kita buka aplikasi PT DBM tersebut. Kita klik 2 kali pada aplikasi PT DBM. Nah, jika kita klik, maka akan keluar login user. Dan apabila belum ada tampilan aplikasi seperti ini, kita bisa cari di folder aplikasi PT DBM. Kita klik 2 kali, ada di folder disk, dan klik 2 kali juga, maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, sebelum kita lanjut, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Bapak Insinyur Haji Supardi selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI, Ibu Ati Ernawati selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI, Ibu Mei Lestari selaku Ketua Kaprodi Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu dan Komputer Universitas Indraprasta PGRI, Ibu Wayan selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu dan Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Terkhusus untuk kedua dosen pembimbing saya, Ibu Dwi Marlina selaku dosen pembimbing materi, Ibu Rita Karmilasari selaku dosen pembimbing teknik, dan seluruh dosen staf Prodi Studi Teknik Informatika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, kita lanjut ke aplikasinya ya. Kita klik 2 kali pada aplikasi PT DBM ini, maka akan muncul tampilan login user. Di sini ada username dan password. Jadi sebelum kita masuk ke menu utama itu, kita harus masukkan username-nya admin dan passwordnya juga sama admin. Kita klik login. Nah, ini dia untuk tampilan menu utama pada aplikasi keluar masuk vaksin PT Dharma Bandar Mandala. Di sini ada lambang PT tersebut. Di sini ada waktu dan tanggal yang terupdate. Untuk tabelnya ada di sini. Untuk menu tabel sendiri ada menu user, master data, proses, dan laporan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tabel tersebut. Dari menu tabel user, ketika kita klik, maka akan muncul tampilan logout. Nah, logout sendiri ini adalah kita keluar dari aplikasi saat ini. Kita coba klik, maka akan keluar dari aplikasinya. Dan ketika kita ingin masuk kembali, kita harus
memasukkan username admin dan passwordnya juga seperti tadi, baru kita login kembali. Nah, kita login kembali, dan di menu tabel master data itu ada 4 tampilan untuk data karyawan, data supplier, data mitra, dan data vaksin. Untuk proses itu ada proses pemesanan. Nah, di sini proses pemesanan itu pemesanan vaksin yang hanya diperuntukkan khususkan bagi karyawan saja. Di sini proses vaksin masuk, dan itu proses vaksin masuk itu masuk dari supplier ke gudang PT DBM. Untuk permintaan ini biasanya dari permintaan dari mitra. Proses vaksin keluar itu untuk keluarnya vaksin dari gudang yang dikirim ke mitra yang pesan. Untuk laporannya di sini ada laporan data karyawan, laporan data supplier, laporan data mitra, data vaksin, laporan proses pemesanan, laporan proses vaksin masuk, laporan proses permintaan, laporan proses vaksin keluar. Baiklah, kita coba satu persatu untuk master data karyawan. Kita klik, maka di sini ada beberapa tampilan, yaitu tampilan untuk NIK, nomor induk karyawan. Di sini untuk nama, nomor telepon, dan alamat. Beberapa field ini kita coba untuk input data karyawan dulu. Pertama kita masukkan nomor induknya 321. Sudah segini cukup. Untuk namanya kita kasih nama Ahmad. Nomor telepon sembarang aja. Dan ini untuk alamatnya misalkan Jalan Raya Bogor. Kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Kita coba klik OK, maka akan bertambah di tampilan sini Ahmad yang barusan kita input. Nah, misalkan kita ada kesalahan atau pengen rubah, ternyata dia punya nama panjang, bukan Ahmad aja. Kita klik yang ingin kita ubah, klik kita di field nama ini, kita klik, kita kasih nama panjangnya misalnya Ahmad Sulaiman. Dan ternyata untuk alamatnya juga ternyata bukan Jalan Raya Bogor, tapi ada nomornya, misalkan 45. Nah, ketika kita udah koreksi kembali ternyata ini data yang benar, kita langsung klik ubah, maka akan kita lihat data berhasil disimpan dan berubah menjadi Ahmad Sulaiman. Ternyata di PT DBM itu ternyata udah ada karyawan yang tidak melakukan pemesanan vaksin, atau bisa disebut udah nggak ada di PT tersebut lah. Yang sebagai admin kita bisa hapus. Kita coba akan menghapus data, yes, maka akan terhapus. Nah, untuk keluar ini sendiri kita akan keluar dari tampilan data karyawan. Kita coba klik, maka akan kembali ke menu utama. Oke, kita lanjut coba untuk data supplier. Nah, ini untuk tampilan dari data supplier.
Di sini ada 4 file, hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu data karyawan. Kita coba masuk di ID supplier. Kita masukkan data supplier. Misalkan ID suppliernya pertama kita masukkan di S0011 misalkan. Dan untuk nama suppliernya biasa, karena ini berhubungan dengan corporate, berarti nama suppliernya biasanya dari PT lagi, perusahaan antar perusahaan. Kita sebutnya PT PCV. PCV sudah ada, berarti kita PT Kenari. Kita masukkan nomor teleponnya di 45500 dan untuk alamatnya kita Jalan Kenari. Kita coba simpan, apakah bertambah? Data berhasil disimpan. Nah, otomatis akan bertambah. Wah, ternyata kita salah dalam menginput alamatnya. Kita rubah. Ternyata kita tadi nggak memasukkan nomor. Biar kita masukkan di nomor 33. Kita ubah. Data berhasil disimpan. Nah, otomatis akan bertambah. Jadi Jalan Kenari nomor 33. Terus, dan mereka udah nggak pernah order, bukan, atau udah pemutusan kontrak dengan PT Dharma Bandar Mandala. Otomatis PT Kenari akan dihapus. Kita klik, kita hapus. Maka di sini kita akan ada dua pilihan untuk menghapus datanya, iya atau tidak. Kalau emang betul perusahaan sebut sudah tidak ada kerjasama, kita hapus, maka data berhasil dihapus. Oke. Dan untuk button keluar ini sama, kita akan kembali ke menu utama. Coba kita klik. Nah, akan kembali lagi. Kita coba untuk data mitra. Nah, di data mitra ada tampilannya, ada 5 field, yaitu untuk ID mitra, nama mitra, PIC yaitu kontak person di mitranya, untuk nomor teleponnya nomor telepon ya mungkin bisa kantor atau nomor telepon karyawan di PT yang kerjasama sama PT Dharma Bandar Mandala. Di sini ada alamat. Kita coba satu-satu masukkan ID mitra, misal dengan M009. Sini nama mitranya misalkan PT Kimia. PIC-nya Agus. Nomor telepon di 55 aja, 0215504 di Jalan Garuda. Baik, setelah kita berhasil mengisi datanya, lalu kita klik simpan, maka data berhasil disimpan dan otomatis akan bertambah mitra dari PT Dharma Bandar Mandala. Ternyata ada kesalahan dan kita pengen merubahnya.
untuk di ini misalkan nomor, oh ya ini kita cuman 0215545, ternyata masih salah nomor HP-nya atau nomor HP-nya sudah ganti. Kita ganti 023 satu. Coba kita ubah, maka akan maka berubah. Nah, baik. Ternyata misalkan sama hanya seperti tadi yang supplier. Kalau misalkan sudah perusahaan tersebut sudah nggak ada kerjasama, maka akan dihapus dari database. Kita coba hapus ini, kita hapus, klik yes. Nah, maka akan berhasil dihapus. Kita lanjut di data vaksin. Data vaksin sendiri kita itu input data vaksin buat vaksin yang ada di gudang. Misalkan coba kita hapus dulu satu. Nah, di sini kode vaksinnya misalkan BR003 dengan merek Sinovac asal Cina. Jumlahnya kita simpan 100 misal. Kita klik simpan, maka akan masuk Sinovac Cina dengan jumlah 100. Oh, ternyata salah. Yang masuk ke Cina itu 90, bukan 100. Maka kita akan rubah. Coba. Nah, berhasil 100. Dan kita akan coba untuk hapus dari vaksin-vaksin ini. Misalkan kita udah nggak ada stok, nggak udah ada order dan pemasukan obat-obat vaksin lagi, maka kita akan hapus. Coba. Nah, maka berhasil, akan terhapus. Itu untuk master data. Untuk proses, nah kita coba proses. Kita klik proses pemesanan. Misalkan ada yang pesan dengan kode pesanan PSM 006. Tanggal pemesanannya misalkan tanggal 30 Agustus 2021 dengan nick nama karyawan untuk pesan ke supplier dengan Bapak Arif Wibowo. Dengan kode vaksin kita pilih. Nah, misalkan Bapak Arif pesan yang AstraZeneca dengan jumlah total 5, kebanyakan 20. Coba kita simpan.
data berhasil disimpan. Nah, di sini Bapak Arif memesan 20 ke supplier. Supplier. Maka ketika nanti barang vaksin yang dari supplier itu datang, otomatis akan bertambah di stok vaksin PT Dharma Bandar Mandala. Karena baru order, misalkan ada kesalahan di order yang Cina misalkan, bukan 9 tapi 10, kita klik ubah, data berhasil disimpan, maka berubah yang dengan pesanan Bapak Muhammad Diar, Sinovac Cina 10 jadi 10 yang tadinya 9. Untuk proses vaksin masuk, nah di sini baru seperti yang tadi Bapak Arif, misalkan kode vaksin masuknya berapa ya, bentar, PM 005 deh. Tanggal vaksinnya 31, kita taruh bulan Agustus 2021. ID suppliernya dari, bentar, untuk PTN Sepal. Nah, PTN Sepal dengan pesanan Bapak Arif yang tadi. Nah, setelah Bapak Arif tadi pesan 20 dengan stok yang ada di master data vaksin 100, ini stok di master data total jadi 120. Ketika kita simpan, stok bertambah. Oke, dan data pun bertambah. Maka kita akan buka data vaksin menjadi 120. Itu ketika ini bertambah ketika ada vaksin masuk. Kita coba permintaan. Nah, nomor permintaan ini permintaan dari mitra. Misalkan oh iya, untuk vaksin masuk mana ya, ternyata kita pengen hapus gitu. Ini kita coba klik, kita hapus ya, maka data akan terhapus. Nah, untuk selanjutnya kita coba yang permintaan. Di sini permintaan misalkan yang ke mitra, kita ketik dulu nomor permintaannya PM N006, permintaan, tanggal permintaannya biasanya di sebelumnya. Enggak, taruh di tanggal 4, kita taruh di bulan September 2021. Nah, untuk ID mitra, misalkan yang pesan PT Kimia dengan PIC Pak Agus, kode vaksin misalkan AstraZeneca dari Inggris, jumlah yang
PT Kimia pesan misalnya 20. Kita simpan. Nah, maka akan tersimpan. Ini untuk permintaan dari mitra. Dan ternyata kita pengen rubah yang ini. Kita taruh jadi 10. Ketika kita ubah, oke, siap. Untuk hapus, sama kegunaannya itu menghapus data yang ada pada tabel proses permintaan. Misalkan kita pengen hapus yang Susan, kita klik, kita hapus, yes, data berhasil dihapus, maka akan hilang. Nah, di sini untuk proses vaksin keluar, kita klik. Nah, di tampilannya itu ada kode vaksin keluar, tanggal vaksin keluar, NIK. NIK ini biasanya untuk NIK karyawan, nama karyawan, nomor permintaan, tanggal permintaan, nama mitra, PIC, kode vaksin, merek, asal, jumlah total, dan stok. Kita coba kode vaksin keluarnya, masukin BK 007. Tanggal keluar masih misalkan kita di tanggal 10 bulan September 2021 dengan NIK ya kan Bapak Arif Wibowo, dengan nomor permintaan Bapak Arif 20, maka otomatis akan terisi untuk tanggal permintaan 4 September dikeluarkan tanggal 10. Untuk nama mitranya ya pokoknya itu data langsung terhubung ke sistem database. Jadi ketika ada vaksin keluar untuk permintaan, untuk stok yang tadinya 120 menjadi 100 berkurang. Maka kita coba simpan. Nah, stok barang telah berkurang dan otomatis di master data vaksin akan berkurang menjadi AstraZeneca yang tadi 120 menjadi 100. Baik, kita tadi di proses vaksin keluar. Nah, misalkan kita pengen hapus gitu. Salah satu kita klik hapus data untuk pemesanan vaksin, dan ini vaksin sudah keluar. Kita klik untuk button hapus. Kita ada pilihan untuk yes dan no. Kita klik yes, maka data akan terhapus. Untuk order selanjutnya baru nanti akan ada masuk data lagi. Untuk ubah sama kegunaannya. Untuk merubah misalkan untuk rubah yang keluar cuman 8 gitu, maka kita ubah, data berhasil disimpan jadi 8. Untuk keluar sendiri, maka kita akan kembali ke tampilan menu utama. Nah, kita coba di laporan, kita coba satu persatu juga. Nah, ini untuk menu tampilan laporannya. Ini untuk data supplier, laporannya seperti ini. Ini untuk laporan data mitra. Oh iya, kita coba satu-satu untuk cetak laporan. Ini untuk pertama laporan data karyawan, kita cetak.
klik sekali, kita tunggu laporannya. Nah, maka akan tampilan laporan data karyawan dengan tampilan NIK, nama karyawan, telepon, dan alamat. Nah, di sini ada menu save. Ketika kita klik save, kita bisa pilih mau di mana kita nge-save. Itu bisa kita klik save. Kalau enggak, misalkan kita pengen cetak langsung, kita klik yang menu itu. Nah, di sini kita bisa di print untuk laporannya. Oke, ini berjalan. Kita coba untuk data supplier, laporannya kita klik cetak. Nah, maka akan keluar sama seperti yang tadi. Kegunaannya sama, di sini juga untuk save, ini untuk print atau cetak. Ketika kita perkecil untuk laporannya bisa, untuk perbesar bisa. Kita close. Di sini untuk tampilan laporan data mitra, kita klik cetak, maka akan muncul seperti ini juga sama. Padahal pada laporan semuanya sama saja, tampilannya seperti ini. Dan ini juga untuk laporan pemesanan. Nah, di sini untuk laporan pemesanan. Terus vaksin masuk, kita klik, kita cetak. Di sini kita coba fullin. Soalnya di sini untuk tampilan vaksin masuk, laporan. Di sini juga sama, bisa kita save. Dan ini untuk kita cetak. Ini kita exit. Vaksin masuk. Ini untuk permintaan. Kita coba cetak. Permintaan semuanya sama. Dan ketika kita lakukan proses vaksin keluar, kita cetak. Nah, di sini juga untuk pada laporan itu semuanya pasti sama. Ketika kita mau print juga untuk tampilan pasti ada logo untuk nama dan alamat. Di sini untuk keterangan yang akan kita cetak diberikan untuk ke mitra, apa supplier, apa ke karyawan, admin, seperti itulah. Baik, sepertinya cukup sampai di sini untuk demo programnya. Semuanya berjalan dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada dosen semuanya atas dukungan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungan dan bantuan, dorongan, serta bimbingan dari semuanya. Cukup sekian, kita log out, kita nah, maka akan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.